Alhamdulillahil malikid dayyan. Wassalatu wassalamu ala Muhammad sayyidi walad Adnan wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulul ladzi kana khuluquhul Qur'an. Fa ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Hadirin jemaah Jumat yang Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan yang sangat luar biasa, kenikmatan untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan salah satu tanda rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan orang mempunyai kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, malahan mereka mengabaikan nikmat tersebut, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Ni'matani maghdunun fihi ma katsirun minan nas." Dua nikmat yang sering manusia lalai, dua nikmat yang sering manusia lupa, yaitu as-sihhatu wal faragh, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, serta orang-orang yang mengikutinya hingga akhir zaman. Hadirin jemaah Jumat Allah Subhanahu wa taala, kita diperintahkan untuk menjaga lisan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firman, "Iz yatalaqqal mutalaqqiyan 'anil yamin wa 'anil shimali qa'id ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun 'atid." Yaitu ketika dua malaikat mencatat amal perbuatannya, seseorang duduk di sebelah kanannya dan yang lain duduk di sebelah kirinya. Tidak suatu pun yang diucapkan oleh seorang melainkan akan dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Hadirin jemaah Jumat Allah Subhanahu wa taala, apa saja dosa yang dikarenakan oleh lisan? Karena kebanyakan orang lisan ini sulit dijaga, sulit dipertahankan, karena orang menyebabkan masuk neraka karena gara-gara lisan. Salah satunya dosa-dosa yang sering dilakukan oleh manusia, yang pertama adalah dusta, bohong. Bohong ini merupakan salah satu dosa besar kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Inna sidqa yahdi ila birri wa innal birra yahdi ila jannah wa ma yazalu rajulun yasduq wa yataharra sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan wa iyyakum wal kazib fa innal kaziba yahdi ila al fujur wa innal fujur yahdi ila an-nar wa ma yazalu rajulun yakzib wa yataharra al-kaziba hatta yuktaba indallahi kazzaban." Orang yang selalu berkata jujur akan menunjukkan kepada kebaikan, dan kebaikan akan menunjukkan kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang yang selalu berkata jujur maka akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala di sisinya sebagai orang yang jujur. Dan jauhilah oleh kalian sifat bohong, karena bohong ini menunjukkan kepada dosa, dan dosa menunjukkan kepada api neraka, dan seorang akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia selalu bohong, maka dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang pendusta. Hadirin jemaah Jumat Allah Subhanahu wa taala, dan dusta juga merupakan salah satu tanda-tanda orang munafik, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Ayatul munafiq
salas, iza hadasa kazaba, wa iza wa'ada akhlafa, wa iza tu'mina khana. Tanda-tanda orang munafik ada 3. Salah satunya apa? Apabila dia dusta, maka apabila dia berbicara, maka dia bohong, maka dia dusta. Ini salah satunya. Karena bohong ini merupakan salah satu akhlak mazmumah, akhlak tercela, maka kita harus jauhi dari sifat bohong atau dusta. Kemudian yang kedua, hadirin jemaah Allah Subhanahu wa taala. Dosa karena lisan yang selanjutnya adalah ghibah. Ghibah yaitu kejelekan orang lain, menyebutkan kejelekan orang lain di saat ia tidak ada saat dibicarakannya. Maka ghibah ini merupakan salah satu dosa besar. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda ketika itu Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya, "Atadaruna ma'al ghibah?" Qalu Allah wa Rasulullah a'lam. Qal zikru ahaka bima yakrah. Qila afara'aita in kana fi akhi ma aqul? Qal in kana fi ma taqul faqad ihtada fa in lam yakun fi faqad bahatta. Tahukah engkau apa itu ghibah? Mereka menjawab, ghibah itu, maka mereka menjawab Allah dan Rasulnya yang mengetahuinya. Kemudian Rasulullah SAW sabda, engkau menyebutkan kejelekan saudaramu yang ia tidak suka untuk didengar. Beliau ditanya, bagaimana kalau seandainya dia sesuai kenyataan? Maka kata Rasulullah SAW, jika sesuai kenyataan berarti engkau telah menggibahnya, dan jika tidak sesuai kenyataan berarti dia memfitnahnya. Hadirin jamaah Allah Subhanahu wa taala, orang yang selalu ghibah, selalu menceritakan orang lain, maka seperti orang yang memakan daging saudaranya sendiri, seperti Sumanto yang selalu memakan daging manusia. Maka orang yang menggibah tersebut sama seperti dosanya adalah memakan daging saudaranya sendiri. Hadirin jemaah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, 3 dosa-dosa karena lisan adalah selalu namimah, selalu ngadu domba. Namimah adalah menukil perkataan yang lain dengan tujuan untuk membuat kerusakan, sampai-sampai perbuatan tersebut untuk selalu diadu, selalu mengadu, diadukan dengan temannya, diadukan dengan hewannya dan seterusnya. Maka orang yang selalu adu domba, maka kata Rasulullah SAW, la yadkhulul jannah namam, tidak masuk surga orang yang selalu adu domba. Karena adu domba ini akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dunianya selalu mengadu dengan ayam, maka ayam tersebut akan diadu dengan orang yang punya ayamnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firman, wa izal huhusu husyirat, maka pada hari kiamat nanti manusia dan yang mengadunya atau yang diadunya akan diadukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Hadirin jemaah Allah Subhanahu wa taala. Ada ketika itu Rasulullah SAW melewati kuburan. Kemudian Rasulullah SAW bilang kepada para sahabatnya bahwasanya kuburan ini lagi disiksa. Kemudian para sahabat menjawab, kenapa ya Rasulullah? Kenapa kedua kuburan ini disiksa? Salah satunya kata Rasulullah SAW, karena ini kuburan waktu di dunia selalu ngadu domba, selalu adu domba sama orang, selalu adu domba dengan hewannya. Maka orang yang selalu adu domba ini akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Hadirin jemaah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, dosa karena lisan adalah selalu mengejek orang lain, selalu ihtiza dengan mengejek orang lain, itu mengakibatkan dosa lisan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firman, ya ayyuhallazina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairan minhum wa la nisaa'un min nisa'in asa ay yakunna khairan minhunna. Hai orang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan orang lain.
dan janganlah seorang perempuan, sekumpulan perempuan merendahkan orang lain, selalu mengejek, selalu menghina bapaknya lah, menghina orang tuanya atau menghina kawannya. Maka ini merupakan salah satu dosa lisan, dosa meremehkan orang lain. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang selalu merendahkan orang lain adalah orang yang sombong. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, al-kibru batarul haqq wa ghamtun nas. Sombong adalah selalu menolak kebenaran dan selalu meremehkan manusia. Hadirin jamaah Jumat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam adalah suka berdebat. Dosa lisan karena selalu berdebat juga salah satu dosa besar. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, abdul rijal ilallahi al-aladul khasaim. Orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling keras debatnya. Orang yang berdebat juga harus santai, jangan emosian, jangan membawa marah sama orang lain. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajak seseorang itu dengan cara baik, dengan menasihati dengan cara yang baik, dan berdebatlah dengan cara yang baik, bukan dengan cara emosi, dengan membawa amarah gara-gara lisan mengakibatkan kita terjerumus kepada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang terakhir, bahwasanya dosa karena lisan adalah suka memuji dengan cara berlebihan. Dari Abu Ma'mar, ia berkata, ada seorang pria berdiri memuji salah seorang gubernur, yaitu Miqdad bin Aswad, lalu menyiramkan pasir ke wajahnya. Kemudian beliau berkata, amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siya fi wujuhihi al-maddakhin at-turab. Kami diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyiramkan pasir bagi orang yang memuji tapi tidak mengucapkan Masya Allah, tidak mengucapkan Subhanallah. Kadang orang memuji itu dia kata-katanya kata-kata yang tidak enak didengar, kata-kata yang tidak enak diucapkan. Tetapi kalau seandainya ada orang yang begitu memuji tapi tidak mengucapkan Masya Allah, tidak mengucapkan Subhanallah, maka kata Rasulullah SAW berhak mukanya itu dilempar sama pasir. Karena ini salah satu dosa memuji tapi tidak memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahi wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Hadirin jemaah Allah Subhanahu wa taala, cara lepas dari dosa lisan yang pertama dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesal, berhenti dan kembali taat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta untuk apa? Untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kehalalan dari seorang yang dizalimi, menyebut kebaikan orang-orang yang dengan cara dicela. Dengan cara kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya mengetahui jeleknya dosa karena lisan, kemudian mengetahui dosa lisan akan menghapuskan kebaikan pada hari kiamat. Dan yang terakhir, menghindari majlis-majlis yang di dalamnya dosa lisan seperti ghibah, namimah, dusta, mencela, mengejek, sehingga tidak disebut tolong-menolong dalam dosa dan melampaui batas. Sebagaimana Allah SWT firman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tolong-menolonglah dalam kebaikan, tapi janganlah tolong-menolong dalam keburukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk selalu menjaga lisan. Semoga Allah Subhanahu wa taala
memberikan surganya Allah Subhanahu wa taala, supaya lisan kita ini betul-betul dijaga. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada dua hal yang dijamin masuk surga, yaitu menjaga kemaluan dan menjaga lisan. Hadirin jemaah Jumat Allah Subhanahu wa taala, marilah di hari Jumat ini selalu kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma la tu'akhidna inna nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala allazina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma qina bi halalika an haramika wa aghnina bi fadlika amman siwaka. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Allahumma ishfi anta syafi la shifa wa la shifa illa anta saqama. Allahumma ighfir li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha al-'azim yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar wa aqimus shalah.